Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa, kembali lagi dengan kami di program orasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Dalam hal ini kita akan mengkaji tentang bulan Rajab. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditemani narasumber kita yang sudah maklum, yang sudah kita kenal. Langsung saja kita sapa, yaitu Gus Abbas. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Gus, kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Begini, Gus, kita akan mengkaji bulan Rajab. Sebenarnya bulan Rajab itu bagaimana sih, Gus? Mungkin masyarakat banyak yang masih belum paham. Oh gini kan Nizar, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang mana Rasulullah SAW itu menerangkan bahwa yang namanya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Lalu Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Betapa sebuah bulan disebutkan Rasulullah, betapa agungnya bulan tersebut. Lalu bulan Rajab juga disebutkan oleh Allah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan ada 12 bulan yang tercatat indallah, lalu ada bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Ada 4, 3 bulan itu berurutan, tapi ada satu yang tidak urutan itu, yaitu bulan Rajab, yang mana itu ibadah di bulan itu adalah ganjarannya sangat besar, sangat agung. Apalagi ganjarannya berupa puasa dan istighfar di dalam situ. Itu sangat besar menurut para ulama. Berarti salah satu fadlu minallah ya, Gus, ya, bagi orang-orang yang bisa merasakan di bulan Rajab. Fadlum minallah, sangat fadlum minallah. Itu memang pemberian dari Allah yang begitu besar. Di mana di bulan Rajab juga diisrokannya Rasulullah SAW, dimi'rajkannya Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Mungkin Gus kasih amalan sedikit lah, supaya masyarakat itu ya sedikit banyaknya mengamalkan apa sih amalan-amalan yang diutamakan di bulan Rajab, Gus. Amalan yang paling utama di bulan Rajab, ulama telah mengatakan bahwa i'lam, katanya, anna Rajab itu syahrun fadilun. Yang namanya bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat besar keutamaannya. Nah, sudah seperti itu berarti kalau ketika kita wal ibadah fihi itu sangat besar ganjarannya. Ibadah dalam bulan Rajab itu sangat besar ganjarannya. Ibadah apa saja? Khususon, kata ulama, khususon as-shaum. Terkhusus bulan puasa, terkhusus puasa fihi, terkhusus terkhusus puasa di dalam bulan Rajab, istighfar di dalam bulan Rajab, taubat minal auzar di dalam bulan Rajab. Itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Rajab. Puasa, lalu beristighfar, lalu taubat dari dosa-dosa. Begitu kan, Nizar? Mungkin, Gus, dari masyarakat umum atau banyak kali ya pemikiran masyarakat umum itu tahunya bulan Rajab ya utama, bulan puasa juga utama. Sebenarnya yang paling utama tuh bulan yang mana sih, Gus, antara bulan Rajab sama bulan puasa? Begini, sebenarnya kalau kita mengatakan yang mana yang utama, itu semua bulan ada kayak ciri khas masing-masing gitu. Makanya tadi Rasulullah mengatakan bahwa Rajab ini syahrullah, lalu Sya'ban ini syahru syahri, lalu Ramadan ini syahrul ummati. Yang mana memang kenapa syahrullah dikatakan bahwa bulan Rajab ini tadi amalannya banyak, lalu ketika di awal bulan Rajab, Kang Nizar, itu ketika kita berdoa maka Allah tidak mengabulkannya. Jadi memang itu memang syahrullah sekali lah gitu. Berarti memang bagi orang yang diberikan nikmat umur untuk bisa merasakan bulan Rajab itu harus kita ini ya, Gus, ya, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Oh, harus kita manfaatkan, harus kita ya dimanfaatkan sepol-polnya lah. Subhanallah.
Mudah-mudahan kita semua termasuk Amin, orang-orang amin. yang terpilih ya Gus ya, bisa Iya. melakukan taat kepada Allah. Gus, mohon maaf sebelumnya Gus. Iya, Ini ada beberapa komentar. Ada beberapa komentar dari teman-teman kita yang mengikuti media, yang mengikuti program kita. Ada beberapa pertanyaan. Di antaranya Oh, sebelum ke situ kan Nizar, ada gimana, Gus? keistimewaan bulan Rajab. Gimana Gus? Gimana? Bulan Rajab ini ada satu nama atau sebutan lain daripada bulan Rajab, yaitu Al-Asob. Kenapa Al-Asob? Di situ memang rahmatnya Allah itu mengalir deras. Untuk siapa? Alat taibin katanya. Untuk orang-orang yang bertaubat. Berarti yang dikehendaki al-asom itu bukan budek ya Gus ya? Al-Asob. Al-asom. Al-asom. Al-asom bukan asom gitu. Iya. Oh, gitu. Lah, iya juga. Bulan Rajab juga dikatakan Al-Asob. Al-asom. Kenapa Al-Asob? Karena di bulan Rajab tidak terdengar suara-suara perkara-perkara kemaksiatan Oke. dan perang di situ. Karena diharamkan kan perang pada zaman dulu ketika bulan Rajab. Gitu. Seperti yang saya sampaikan Gus, ada beberapa teman kita yang bertanya di program orasi kita ini terkait masalah menggabungkan puasa Gus. Oke, gimana? Menggabungkan puasa kodo digabungkan dengan puasa sunnah bulan Rajab. Kira-kira diperbolehkan apa enggak Gus? Iya, begini. Untuk masalah itu, penggabungan puasa kodo dengan puasa sunnah Rajab. Ini kebanyakan ulama memperbolehkan kan Nisa. Nah, kenapa? Karena memang ulama sudah meneliti bahwa puasa di bulan Rajab ini yang terpenting kan nafsu saumnya. Jadi hari itu ada puasanya. Ya. Jadi digabungkan dengan puasa qadha yang notabene ini wajib, ini nggak masalah. Terus bagaimana? Apakah ganjarannya satu saja atau dua? Dua-duanya boleh. Bahkan kata Imam Al-Barizi itu mengatakan bahwa ketika kita itu hanya meniatkan besok kita niat puasa qadha Ramadan lillahi ta'ala, itu juga sama, dua-duanya dapat ganjaran. Puasa qadhanya dapat, rajabnya dapat. Kenapa? Karena puasa qadha diniatkan, puasa rajab dia berpuasa di bulan Rajab itu. Berarti boleh ya Gus ya? Boleh. Tuh, boleh. Pemirsa, untuk menggabungkan puasa qadha dengan puasa bulan Rajab itu diperbolehkan. Sebenarnya gini Gus, apa sih batasan yang diperbolehkannya menggabungkan puasa? Atau sunnah ke sunnah, wajib ke wajib, atau sunnah ke wajib, atau bagaimana Gus batasannya? Begini, puasa sunnah itu kan dijelaskan bahwa tidak ada, kalau niat ya, ketika kita secara niat puasa sunnah itu tidak ada ta'yin. Kenapa? Yang penting di situ di hari itu yang tadi saya sampaikan harus ada tafrih. Artinya tafrih itu memang harus adanya puasanya saja. Tidak memang harus berarti kalau Kamis atau puasa Senin Kamis berarti tertujunya Senin Kamis, enggak, tapi di hari itu harus ada puasanya. Baik apapun puasanya itu tidak apa-apa gitu. Berarti puasa sunnah seperti Senin Kamis dengan puasa Rajab digabungkan boleh Gus? Boleh, sangat boleh. Wajib ke sunnah boleh? Boleh. Boleh ya Gus. Iya. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Melanjutkan komentar dari teman kita Gus. Kalau tadi terkait akikah, kalau sekarang terkait masalah puasa. Puasa. Kan yang tadi gue sampaikan, puasa di bulan Rajab itu disunahkan. Lalu bagaimana ketika ada orang melaksanakan puasa di bulan Rajab full sampai bulan Ramadan? Pertanyaannya Gus, kan ada Yaumus Syak, ada hari Syak di mana ada beberapa ulama yang melarang nggak boleh untuk puasa di Yaumus Syak. Lantas bagaimana Gus ketika semacam itu? Untuk puasa yang full bahkan dari bulan Rajab itu nggak masalah puasa di Yaumus Syak. Yaumus Syak itu memang kan dimakruhkan ala qaulin gitu lah, atau diharamkan ala qaulin. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang sebelumnya tidak pernah puasa. Adat puasa. Iya, itu kan Nizar. Kalau memang bahkan dari bulan Rajab itu sudah berpuasa, Sya'ban dari awal itu sudah berpuasa, bagaimana Yaumus Syak? Ya tetap tidak apa-apa untuk tidak masalah untuk berpuasa. Seperti itu kan Nizar. Sebenarnya Gus, Yaumus Syak yang tidak diperbolehkan itu kan tadi bagi orang yang tidak memiliki adat ya Gus ya. Sebenarnya ilat itu apa sih Gus Yaumus Syak yang segini itu? Apakah ada ilat-ilat sehingga yang nggak punya adat puasa itu kok dilarang gitu Gus? Gini, ilatnya itu kan ketika Yaumus Syak itu adalah
masih ada kebimbangan di situ. Apakah Ramadan atau tidak? Tidak. Apakah udah masuk atau tidak? Kan seperti itu Oke. syaknya. Jadi kalau dari awal puasa memang selagi melanjutkan pengadatannya itu kan. Oh, berarti dari situnya Dari Gus situnya. khawatir apa masuknya bulan Ramadan. Ya, begitu. Oke. Dilatih Gus. Ya. Jadi gini Bang Nizar. Ada lagi memang yang terutama ilatnya itu memang ada hadis kan Nizar sebenarnya. Lima soha karena memang ada hadis yang sahih yang mengatakan Kanjeng Nabi itu melarang, Bang. Nah, melarang untuk berpuasa di Yaumus Syak itu. Nah, sehingga dari sinilah ulama merumuskan bahwa Yaumus Syak itu haram untuk dipuasai atau ala qaulin itu Makruh. Kenahiannya itu seperti itu. Ya. Karena memang ada hadisnya. Ada hadis seperti itu. Sehingga mungkin dirumuskan lagi Dirumuskan oleh ya, Gus. ulama. Ini Gus, pertanyaan terakhir Gus dari teman kita. Beda lagi pembahasannya Gus. Apa ini apa Gus, ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Ini namanya teman kita kan macam-macam Gus. Macam-macam Pertanyaannya tuh, ya. Gus. Dari Sabang sampai Merauke ya. Aneh-aneh juga Gus. Iya. Nah, seumpama Gus, Iya. saya habis olahraga terus saya keringetan Gus, kan Iya. biasa kalau main bola keringetan ya Gus ya, Iya. keringat basah, memasuki waktu duhur, sampai memasuki waktu duhur Gus, apakah sebelum sholat saya harus mandi dulu atau langsung sholat Gus lah? Kira-kira gimana itu Gus? Begini, kalau secara hukum boleh atau tidak, ketika keringetan habis main bola atau badminton atau apapun yang kegiatan yang membuat keringet ya nggak baik lah, artinya nggak baik itu kotor atau semacam-macam. Itu kalau ditanya boleh atau tidak, boleh saja langsung sholat. Karena nggak najis. Karena nggak, dengan catatan tidak ada najis Tidak ada di najis, pakaiannya ya. atau di badan. Nggak apa-apa saja. Cuman kan kita pengen menghadap Tuhan. Ya masa kita itu tidak bersih di hadapan Tuhan? Kan itu bagian daripada adab, akhlak atau adab gitu. Etika terhadap masa kita pengen ketemu seseorang yang lebih agung. Apa kita misalkan kita pengen ketemu orang yang kita cintai rapi-rapi, tapi masa ketemu Tuhan kita nggak rapi, kan gitu pemirsa. Itulah pemirsa kajian orasi obrolan ala santri dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memiliki kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan silahkan di komentar ya, silahkan di komentar, dan supaya teman-teman tidak tertinggal orasi dari kami, like and subscribe. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.